Halo, selamat berjumpa kembali dengan saya. Pada video kali ini, saya akan mencoba membahas perbaikan smoke detector dan jalur short, jenis kerusakan dan solusinya. Dan yang kedua adalah bagaimana cara melakukan pengukuran jalur yang akan menentukan baik atau buruknya zona alarm. Oke, tidak usah berlama-lama, mari bersama-sama kita simak video berikut. Teman-teman, fire alarm merupakan perangkat elektronik yang mendeteksi gejala kebakaran berupa asap yang kemudian meresponnya dengan memberikan sebuah sinyal alarm. Namun pada kenyataannya tidak sedikit kesulitan pada saat terjadi alarm, tidak tahu bagaimana memulai untuk melakukan troubleshooting atau pengecekan bahkan pelacakan kerusakan. Video berikut ini adalah meliputi beberapa langkah pengecekan baik buruknya zona alarm dengan menggunakan perangkat multimeter. Oke, yang pertama adalah bagian mana saja yang harus dicek. Kita akan lihat proses pengecekan pada gambar berikut. Bagian yang pertama harus dicek adalah junction box pada ruang main control fire alarm. Berikut adalah beberapa pengecekan yang dilakukan pada junction box. Yang pertama adalah pengecekan tegangan supply 24 volt DC. Yang kedua adalah pengecekan kondisi terminasi kabel. Dan yang ketiga adalah pengecekan short body atau short circuit pada tiap-tiap kabel. Pengecekan tegangan baterai 24 volt DC dilakukan dengan menggunakan multitester, di mana kabel terminal aki dilepas kemudian diukur. Pengukuran tegangan aki harus 24 volt DC. Selanjutnya adalah pengecekan cut charger baterai. Adalah tindakan untuk memastikan bahwa charger elektronik aki terindikasi bekerja dengan baik, tidak ada kerusakan, dan melakukan charging sesuai dengan fungsi panel. Oke, pada bagian yang kedua kita akan melakukan cara pengecekan dan pengetesan zona detektor. Pengecekan zona detektor adalah suatu tindakan untuk menentukan baik buruknya zona yang menjadi penyebab terjadinya alarm, baik yang diakibatkan oleh short circuit ataupun open loop. Dan berikut adalah tahapan cara melakukan pengukuran dan pengetesan zona detektor pada alarm panel jenis konvensional. Pengecekan tegangan pada zona lapangan
dilakukan dengan pengukuran tegangan pada jalur kabel di mana sensor kita lepas. Hasil pengecekan biasanya dibagi dalam dua kategori. Yang pertama, kategori zona normal, di mana pengukuran tegangan adalah sebesar 24 volt DC. Sedangkan yang kedua adalah zona yang tidak normal, yaitu saat kita lakukan pengukuran, tegangan yang terukur sebesar 17 sampai 18 volt DC. Kadang juga terukur 16 volt atau 14, tergantung instalasi dalam sensor zona. Berikut adalah cara tes tegangan dengan multimeter pada junction box. Pengukuran dilakukan pada setiap terminal pin terminasi pada junction box. Berikut adalah hasil akhir pengukuran tegangan dengan kategori normal dan tidak normal. Pengukuran tegangan pada tegangan 24 volt DC tidak menghasilkan alarm. Namun apabila tegangan kisaran 17 dan 19, maka akan menimbulkan gejala alarm. Pengecekan tegangan di lapangan dilakukan pada setiap zona yang ada di lapangan, kemudian mencari letak di mana tegangan mengalami drop tegangan atau gejala tidak normal. Berikut adalah rekomendasi perawatan zona detektor. Yang pertama adalah selalu lakukan pengecekan rutin tegangan ataupun tahanan pada jalur-jalur sensor. Kemudian lakukan pengecekan kondisi sensor heat dan sensor smoke untuk memastikan bekerja dengan baik. Pengecekan heat dan smoke detector dilakukan pada posisi tegangan 24 volt DC, kemudian melakukan pengetesan kontak point NONC pada heat detector. Sebaliknya untuk smoke detector dilakukan dengan melihat indikasi lampu LED on dan off. Hal tersebut dapat dilakukan dengan menggunakan alkohol untuk membersihkan kotoran atau debu sehingga LED infrared dan fotodioda bekerja secara maksimal. Siapkan smoke checker setelah smoke detector dibersihkan dari kotoran. Lakukan pengetesan dengan smoke check secara berulang dengan tegangan 24 volt terpasang pada smoke detector. Pastikan lampu LED indikator pada sensor menyala saat tersambung ke power 24 volt DC, dan pada saat asap masuk ke smoke detector, LED indikator pada detektor bereaksi dari on menjadi off. Kadang beberapa jenis smoke detector akan nyala berkedip. Jika beberapa kali percobaan lampu indikator LED tidak bereaksi dari on ke off atau nyala berkedip, maka dipastikan sensor bermasalah. Berikutnya adalah catatan penting soal smoke detector, yaitu mengenai sensitivitas
dari smoke detector. Jika kepekaan sensitivitas detektor sangat lambat, ditandai dengan lambatnya merespon asap atau debu atau kotoran yang masuk ke dalam chamber smoke detector, maka sensitivitas akan cenderung berkurang. Artinya, jika kepekaan sensor sangat lambat, sebaiknya sensor diganti. Berikutnya adalah pastikan tahanan pada ujung kabel di mana sensor terpasang dengan nilai kisaran 125 ohm. Jika nilai tahanan ini tidak terpasang atau terbakar, maka otomatis panel MCFA akan memberikan sinyal alarm. Tindakan berikutnya yang lebih penting adalah selalu lakukan pengecekan rutin jalur kabel dan fungsi kontrol alarm yang terkait dengan alarm bel, pompa hidran, dan detektor. Semuanya bekerja dengan baik. Dan berikutnya adalah pastikan perangkat box hidran lengkap dan dapat berfungsi baik. Oke teman-teman, demikian video dari saya mengenai perbaikan smoke detector, pengecekan jalur short circuit, jenis-jenis kerusakan pada zona alarm, dan beberapa solusinya. Jika teman-teman mengalami kesulitan, bisa segera menghubungi nomor HP atau subscribe untuk video-video berikutnya. Terima kasih untuk waktu, atensi, dan komentar-komentar pada video sebelumnya. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa.